Halo semuanya, perkenalkan saya Alfian Rizky dengan NIM 13026230057. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika nuklir ya, khususnya tentang peluruhan beta. Nah, materi ini mungkin terdengar cukup sulit, tapi pada video ini kita akan membahas dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Oke, jadi ada dua poin utama yang akan kita bahas, yaitu poin pertama adalah muatan spesifik partikel beta. Nah, di bagian ini kita akan memahami bagaimana ilmuwan membuktikan bahwa partikel beta negatif sebenarnya itu adalah elektron. Kemudian poin kedua, energi dalam peluruhan beta. Nah, dari bagian ini kita akan memahami dari mana energi peluruhan beta berasal, apa itu peak value, dan mengapa energi partikel beta tidak selalu sama. Oke, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu muatan spesifik pada partikel beta. Jadi sebelum membahas muatan secara spesifik, kita perlu memahami dulu apa itu partikel beta. Partikel beta itu adalah partikel yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil ketika mengalami peluruhan radioaktif. Salah satu jenis partikel beta adalah partikel beta negatif. Partikel beta negatif ini memiliki sifat yang sama dengan elektron. Namun, untuk membuktikannya, ilmuwan tidak cukup hanya melihat dari asalnya saja. Jadi, ilmuwan harus perlu mengukur sifat fisik partikel tersebut. Salah satu sifat penting yang diukur adalah muatan spesifik. Muatan spesifik adalah perbandingan antara muatan listrik suatu partikel dengan masanya. Secara sederhana, muatan spesifik menjelaskan seberapa besar pengaruh medan listrik atau medan magnet terhadap gerak suatu partikel. Jika sebuah partikel memiliki massa yang sangat kecil dan memiliki muatan listrik, maka partikel itu akan mudah dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Elektron adalah partikel yang massanya sangat kecil. Oleh karena itu, elektron itu mudah sekali untuk dibelokkan. Kemudian pada partikel negatif ini juga mudah dibelokkan. Oleh karena itu, ilmuwan membandingkan nilai muatan spesifik partikel beta negatif dengan nilai muatan spesifik elektron. Jadi jika nilainya sama atau mendekati sama, maka dapat disimpulkan bahwa partikel tersebut adalah elektron. Kemudian mengapa partikel beta bisa dibelokkan? Partikel itu bisa dibelokkan karena partikel ini memiliki muatan listrik. Ketika partikel bermuatan bergerak melewati medan magnet, partikel tersebut mengalami gaya. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz tidak membuat partikel menjadi lebih cepat atau lebih lambat, tetapi mengubah arah geraknya. Contohnya seperti ini, bayangkan ada sepeda yang bergerak lurus ke depan. Lalu dari samping ada dorongan terus-menerus, sepeda itu tidak akan jalan terus lurus, jadi uh, dia akan membelok. Hal ini sama dengan partikel beta. Ketika partikel beta masuk ke medan magnet, lintasannya dapat berbelok. Jika kondisi medan magnetnya tepat, lintasan partikel betanya dapat berbentuk lingkaran. Dari lintasan yang melengkung ini, ilmuwan dapat menghitung muatan spesifik partikel beta dengan rumus yaitu E per M sama dengan V per B dikali R. Dengan E per M itu adalah muatan spesifik partikel beta, V adalah kecepatan partikel beta, dan B-nya itu kuat medan magnet, dan R itu jari-jari lintasan partikel. Artinya jika kita mengetahui kecepatan partikel, kuat medan magnet, dan jari-jari lintasannya, kita dapat menentukan nilai muatan spesifik partikel beta. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya itu adalah jika dalam sebuah laboratorium fisika inti, sumber beta digunakan untuk menguji spektrometer sederhana. Partikel beta dipancarkan dari sumber radioaktif karena partikel beta keluar ke berbagai arah menggunakan celah atau kolimator agar hanya partikel dengan arah tertentu yang masuk ke alat. Setelah itu, partikel beta ini dilewatkan ke dalam velocity selector. Jadi velocity selector itu adalah alat yang digunakan untuk memilih partikel berdasarkan kecepatannya. Alat ini menggunakan medan listrik dan medan magnet. Jika gaya listrik dan gaya magnet ini seimbang, partikel beta akan bergerak lurus tanpa dibelokkan. Jadi kecepatan partikel beta yang lolos dari velocity selector dapat dihitung dengan rumus V sama dengan E
dibagi B. Setelah kecepatan partikel diketahui, partikel beta kemudian masuk ke medan magnet analisis. Di dalam medan magnet analisis, lintasan partikel beta akan membelok. Dari besar jari-jari lintasan ini, muatan spesifik partikel beta dapat dihitung menggunakan rumus E per M sama dengan Pi per B dikali R. Jadi dari hasil perhitungan contoh kasus ini, nilai muatan spesifik partikel beta mendekati nilai muatan spesifik elektron, yang artinya partikel beta negatif dapat diidentifikasi sebagai elektron. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu energi dalam peluruhan beta. Perubahan beta ini terjadi ketika inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti atom lain yang lebih stabil. Ada 3 bentuk utama peluruhan beta. Yang pertama itu adalah beta minus. Beta minus itu terjadi ketika inti memiliki kelebihan neutron. Dalam proses ini, neutron berubah menjadi proton lalu memancarkan elektron dan antineutrino. Secara sederhana, itu prosesnya dapat dipahami seperti ini. Neutron berubah menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Kedua, beta plus. Beta plus ini terjadi ketika inti memiliki kelebihan proton. Dalam proses ini, proton berubah menjadi neutron, lalu memancarkan positron dan neutrino. Kemudian yang ketiga ada electron capture atau tangkapan elektron. Pada electron capture, inti menangkap elektron dari kulit atom bagian dalam. Jadi elektron ini bergabung dengan proton di dalam inti lalu membentuk neutron dan neutrino. Dalam semua proses ini ada energi yang dilepaskan. Nah, energi inilah yang disebut key value. Nah, apa itu key value? Key value adalah energi total yang tersedia dalam suatu peluruhan inti. Energi ini berasal dari perbedaan massa antara inti sebelum peluruhan dan hasil setelah peluruhan. Prinsip sederhananya adalah mengikuti rumus dari Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, yang artinya massa dapat berubah menjadi energi. Jika massa sebelum peluruhan lebih besar daripada massa setelah peluruhan, maka selisih massa tersebut berubah menjadi energi. Jika nilai Q-nya itu positif, maka peluruhan itu dapat terjadi secara spontan. Nah, namun jika nilai Q-nya negatif, peluruhan tidak dapat terjadi secara spontan karena memerlukan tambahan energi dari luar. Dalam peluruhan beta, energi Q tidak selalu diberikan seluruhnya kepada partikel beta. Energi tersebut dibagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu kepada partikel beta, kedua kepada neutrino dan antineutrino, dan ketiga sedikit kepada inti anak dalam bentuk energi pentaran atau recoil. Karena massa inti anak sangat besar, energi recoil ini biasanya sangat kecil. Jadi secara sederhana, energi ini terutama dibagi antara partikel beta dan neutrino atau antineutrino. Jika partikel beta membawa energi besar, neutrino membawa energi kecil. Sebaliknya, jika partikel beta membawa energi kecil, neutrino membawa energi yang besar. Inilah sebabnya energi partikel beta tidak selalu sama. Energinya membentuk spektrum yang kontinu. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya, yaitu penentuan key value peluruhan beta minus fosfor 32. Nah, fosfor 32 itu merupakan radiosotop pemancar beta minus. Dalam peluruhannya, fosfor 32 berubah menjadi sulfur 32. Secara sederhana itu Resa dapat tulis fosfor 32 berubah menjadi sulfur 32, elektron beta, dan antineutrino. Dalam contoh kasus ini, nilai Q diperoleh dari selisih massa atom fosfor 32 dan massa atom sulfur 32. Setelah selisih massa dihitung, selisih tersebut dikonversi menjadi energi menggunakan hubungan satu satuan massa atom sebesar 931,5 MeV. Dari hasil perhitungan, nilai Q peluruhan fosfor 32 adalah sekitar 1,7 MeV. Apa artinya? Jadi fosfor 32 ini memiliki energi peluruhan sebesar 1,7 MeV. Namun energi 1,7 MeV ini
Bukan berarti setiap elektron beta selalu membawa energi sebesar itu. Energi tersebut adalah energi total yang tersedia dalam proses peluruhan. Energi itu dibagi antara elektron beta dan anti neutrino. Jadi pada satu kejadian peluruhan, elektron beta bisa membawa energi kecil, sedangkan anti neutrino membawa energi yang besar. Pada kejadian lain, elektron beta bisa membawa energi besar, sedangkan anti neutrino itu membawa energi yang kecil. Itulah alasan mengapa peluruhan beta itu menghasilkan spektrum energi yang kontinu. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas satian soal. Yang pertama, itu soalnya seperti ini. Jadi isotop emas yaitu Au196 dapat mengalami 3 jenis peluruhan yaitu beta minus, beta plus, dan elektron capture. Tanya jika uh, Au196 ini mengalami peluruhan beta minus, beta plus, dan elektron capture, inti hasil peluruhannya menjadi apa? Nah, coba kita bahas ya. Jadi emas atau Au itu memiliki nomor atom 79. Pada peluruhan beta minus, nomor atom itu naik 1, jadi 79 ditambah 1 sama dengan 80. Jadi unsur dengan nomor atom 80 itu adalah merkuri atau Hg. Maka pada beta minus, Au196 berubah menjadi Hg196. Berikutnya pada peluruhan beta plus, nomor atom turun 1, jadi 79 dikurang 1 sama dengan 78. Unsur dengan atom 78 adalah platinum atau Pt. Maka pada beta plus, Au196 berubah menjadi Pt196. Lalu pada elektron capture, nomor atom juga turun 1, jadi hasilnya sama seperti beta plus, yaitu Au196 berubah menjadi Pt196. Kira-kira seperti itu. Jadi beta minus itu membuat nomor atom bertambah 1, sedangkan beta plus dan elektron capture membuat nomor atom berkurang 1. Oke, lanjut ke latihan soal nomor 2. Jadi soalnya ini membahas peluruhan OS191 menuju IR191. Dalam soal itu peluruhan tidak langsung menuju ke keadaan dasar, tapi menuju keadaan tereksitasi dari IR191 dengan energi 171 keV. Diketahui energi peluruhan total dari OS191 ke IR191 adalah sekitar 313.689 keV. Nah, pertanyaannya, berapa energi kinetik maksimum elektron beta? Nah, jadi energi peluruhan total adalah energi yang tersedia dari proses peluruhan. Namun karena inti anak berada pada keadaan tereksitasi, jadi sebagian energi digunakan untuk membuat inti anak berada pada keadaan tersebut. Jadi energi maksimum elektron beta adalah energi peluruhan total dikurangi energi eksitasi. Jadi tinggal masukkan angkanya, T beta maksimum itu 313,689 keV dikurangi 171 keV, itu jadi hasilnya 142,689 keV. Nah, jika dibuatkan itu sekitar 142,7 keV. Jadi energi kinetik maksimum elektron beta adalah sekitar 142,7 keV. Jadi jika inti anak terbentuk dalam keadaan tereksitasi, sebagian energi digunakan untuk eksitasi inti tersebut. Akibatnya energi maksimum elektron beta menjadi lebih kecil. Oke, jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan dua hal penting. Yang pertama itu partikel beta negatif dapat dibuktikan sebagai elektron melalui pengukuran muatan spesifiknya. Partikel beta dapat dibelokkan oleh medan magnet karena memiliki muatan listrik dari pembelokan lintasannya. Nilai muatan spesifik dapat dihitung. Kemudian energi dalam peluruhan beta berasal dari perbedaan massa inti sebelum dan sesudah peluruhan. Nah, energi itu disebutnya Q value. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat
membantu memahami pelurahan beta dengan cara yang lebih sederhana. Sekian dari saya. Terima kasih.